Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan terrungkat. Apa kabar pendengar setia cerita mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini yang akan saya bacakan, Tumbal Pesugihan. Cerita ini diambil dari kisah nyata dan pelaku yang terjadi dalam cerita ini namanya akan disamarkan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis, tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Namaku Andi. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember. Kisah ini berawal dari saudaraku yang bernama Andri, yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Di rumahnya, Andri selalu mengalami hal-hal aneh, dari perkakas dapur bergerak sendiri sampai suara wanita ketawa jika akan menjelang malam. Tepatnya pada saat waktu memasuki maghrib. Singkat cerita, Andri dan Risma baru mempunyai satu anak yang menginjak usia sekitar 8 bulanan. Keanehan berawal dari anaknya Andri yang baru saja berusia 8 bulan itu selalu saja menangis ketika mau menjelang maghrib, dan itu hampir setiap malam. Karena terlalu sering, akhirnya Andri mulai curiga. Sepertinya ada yang tidak beres dengan anak itu. Karena ketika anaknya si Andri menangis, anaknya itu selalu melihat ke satu sisi rumah, tepatnya jendela yang berada di samping ruang tamu. Dan terkadang anaknya sampai menangis histeris dan memalikan muka seperti ingin bersembunyi, seperti dia merasa ada sesuatu yang mengintainya. Akhirnya, karena terasa ada keanehan, Andri akhirnya bertanya kepada orang yang lebih paham dengan hal-hal gaib. Kebetulan saya juga ikut menemani Andri ke rumah ustadz itu. Andri dan saya pun mendatangi salah satu ustadz yang berada di Banyuwangi. Namanya Ustadz Ajum. Ustadz Ajum pun menerawang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Andri. Ternyata benar saja, emang ada yang tidak beres di rumahnya. Lalu Andri pun menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya. Ini ada apa sebenarnya, Pak? Kenapa anak saya selalu menangis tiap malam? Dan ketika menangis,
anak saya selalu melihat ke satu sisi arah rumah. Lalu anaknya bersembunyi, seperti ada yang memperhatikan anak saya. Ya, emang ada satu sosok yang sedang mengintai anak kamu untuk dijadikan tumbal. Di situ Andri langsung lemas dan takut kehilangan anak satu-satunya yang belum genap 1 tahun itu. Ya Allah, kenapa Engkau kasih cobaan yang sebesar ini? Gumam Andri pada saat itu. Dan akhirnya Andri pun langsung meminta solusi ke Ustadz Ajum. Siapa yang tega sebenarnya melakukan ini semua, Pak? Lalu apa yang harus saya lakukan? Tolong saya nggak rela kalau anak saya jadikan tumbal. Ya kita berdoa saja. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk kita, ucap Ustadz Ajum. Dan akhirnya Ustadz Ajum melakukan ritual seperti memanggil makhluk jahat itu. Tak lama berselang, terdengar suara ledakan di atas genteng, seperti ada yang melempar petasan. Rupanya, makhluk jahat itu datang dan terjadi dialog antara Ustadz Ajum dan iblis itu. Hei laknatullah, apa maksud kamu selalu datang ke rumah saudara saya? Anak itu tumbal saya. Saya akan mengambil dia ketika umur genap 1 tahun nanti. Apa urusanmu? Kenapa anak itu tiba-tiba jadi tumbal? Saya disuruh sama seorang yang dekat dengan orang tua anak kecil itu. Jangan ganggu lagi saudara saya. Dia nggak tahu apa-apa tentang permasalahan ini. Oh, tidak bisa. Aku sudah kasih semua yang diinginkan kepada orang yang menyuruhku. Dan sekarang gantian. Aku yang minta tumbal anak ini. Sesuai perjanjian. Dasar laknatullah. Jangan harap kamu bisa dapat tumbal yang kamu mau. Setelah percakapan itu, Ustadz Ajum pun memberitahu tentang apa maksud dan tujuan makhluk itu. Dan kami diberitahu bahwa pelakunya ternyata orang terdekat kita juga. Di situ kami marah, tapi takut. Takut karena kalau makhluknya ambil anaknya nunggu genap 1 tahun, berarti kurang dari 4 bulan lagi anaknya si Andri bakal jadi tumbal. Pikirku pada waktu itu. Marahnya gak nyangka aja. Ternyata pelakunya orang terdekat yang ada di lingkungan rumahnya Andri. Bahkan kata Ustadz Ajum, waktu acara selamatan si bayi, pelakunya itu datang untuk memanipulasi biar kelihatan baik. Namun Ustadz Ajum tidak menyebut siapa orangnya, karena takut Andri dan aku marah ke orangnya. Kami sekeluarga pun bingung harus bagaimana. Tapi Ustadz Ajum bilang, tenang saja, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz Ajum pun berjanji akan membantu untuk membebaskan anaknya, terlepas dari korban tumbal.
Walaupun sangat sulit karena sudah terikat perjanjian dengan orang jahat itu. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Selang 2 bulan dari kita ke rumah Ustadz Ajum, akhirnya Ustadz Ajum memberi kabar kalau Ustadz Ajum punya jalan keluar. Katanya, makhluk itu punya batasan saat mengintai calon tumbalnya. Dan batas pengintaiannya itu adalah sekitar 10 km. Jadi kesimpulannya, Andri harus pergi ke suatu tempat yang jauh. Intinya harus melebihi dari batas yang ditentukan itu. Artinya Andri harus pindah rumah. Dari situ akhirnya Andri memutuskan untuk pindah rumah karena dia nggak mau kehilangan anaknya. Orang tua mana coba yang rela anaknya dijadikan tumbal oleh orang lain? Dan dia hanya ada waktu sekitar 2 bulanan buat nabung ngumpulin uang untuk pindah rumah. Singkat cerita, waktu terus berjalan dan anaknya Andri masih suka nangis karena memang makhluk itu masih belum lepas. Makhluknya masih terus mengintai. Waktu terus berjalan. Gak terasa, waktunya sudah tinggal 1 bulan lagi buat pindah rumah. Karena faktor biaya pindah rumah itu besar, Andri bingung. Di sisi lain, sayang sama anaknya. Di sisi lain, gak punya biaya buat pindahan. Karena waktu terus berjalan, mustahil ngumpulin uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, saudara-saudaraku semua sepakat patungan buat bantu biaya pindahannya Andri. Akhirnya, Andri pun pindah ke dekat rumahku di Jember. Dan di sini anaknya Andri sudah tenang. Semenjak pindah ke Jember, gak ada nangis-nangis ketakutan lagi. Waktu terus berjalan. Anaknya Andri genap berusia 1 tahun. Dan alhamdulillah gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Dan itu bertanda masalah selesai. Masalah tumbal makhluk itu. Sepertinya dia menyerang tuannya sendiri. Karena katanya kalau makhluk gak jadi dapat target tumbalnya, dia akan menyerang tuannya sendiri buat dijadiin tumbal. Dan benar saja, selang perpindahannya Andri, 2 bulan kemudian, pelaku pesugihan itu meninggal dunia. Dan cerita pun tambrat. Terkait cerita ini benar atau tidaknya, kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Seperti apa dan bagaimana menyikapinya. Akhirul kalam dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.